Di bab 1 konsep dasar ini, kita masuk ke grafik suatu persamaan. Saya rasa untuk grafik ini sudah kita pahami bersama ya, apalagi sudah kita dapatkan juga waktu di kalkulus 1 mengenai fungsi-fungsi dan cara menggambar grafiknya itu. Jadi ketika kita punya satu persamaan seperti ini, maka untuk menggambar grafiknya itu biasanya kita menggunakan tabel penolong ini. Ya, jadi untuk grafik sendiri kan kita sudah tahu bersama bahwa grafik atau biasa kita kenal dengan tempat kedudukan. Tempat kedudukan maksudnya apa? Yang berkaitan dengan titik-titik. Jadi titik kita untuk persamaan ini kita mengatakan bahwa itu adalah suatu kumpulan titik-titik yang menempati suatu tempat. Jadi di sini dikatakan sebagai tempat kedudukan. Ya, jadi grafik atau tempat kedudukan dari suatu persamaan itu terdiri dari semua titik-titik X, Y, karena kita berbicara pada sumbu koordinat yang mana sumbunya adalah sumbu X dan Y. Kemudian titik-titik itu memenuhi persamaan yang dimaksud. Jadi kalau kita sekarang persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 3. Berarti di langkah awalnya itu kita memiliki atau membuat dulu satu tabel penolong seperti ini. Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Nah, kita dapatkan kalau X-nya min 2, Y-nya itu hasilnya didapatkan dari sini. Kita substitusi minus 2 menjadi 7. 4 dikurang 12 dikurang 3 ya. Gitu. Dikurang 6. Jadi 4 kurang 6, 2. Ya. 4 kurang 6, 2. Kurang 3. Bagaimana? 4 ditambah ya. Di sini minus. Kemudian X-nya juga minus, berarti min kali min positif, jadi 4 tambah 6, 10, kurang 3, 7. Yang min satunya, 1 ditambah 4, 5, kurang 3. Oh, 1 tambah 4, kurang 3, 1. Dan begitu seterusnya. Nah, penentuan titik-titik ini tergantung dari kita sendiri. Ya, tidak mesti min 2, min 1 sampai 5, tapi bisa juga min 1,5, min 3,4, kan gitu. Tapi ini saya ambil sebagai titik-titik yang mudah saja. Nah, setelah kita mendapatkan tabel penolong seperti ini, biasanya kita langsung gambar grafiknya. Jadi setelah penentuan titik-titik ini, kita tinggal menggambar grafiknya dengan cara menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Jadi ada titik min 2,7, min 1,1, kemudian 0, minus 3, lalu 1, min 5, 1,5, min 5,25, lalu 2, min 5. Nah, ini pakai GeoGebra ya, seperti biasa. Lalu untuk ini 1,5 kita bisa men-zoom, memperbesar supaya titik 1,5-nya itu kelihatan. Nah, di GeoGebra itu dia sampai 0,5 saja seperti ini. Jadi untuk 5,25 itu kita perkirakan saja berada di letak titik ini dan ditandai dengan ada di sebelah kiri. Seperti ini. Ini kan belum pas. Nah, kita cari titik-titik yang pas sesuai dengan apa yang kita dapatkan. 1,5, min 5,25. Nah, ini sudah pas ya. Nah, kemudian 2, min 5, 3, min 3, 4,1 dan 5,7. Sudah ada yang biasa memakai GeoGebra? Kenapa, Ibu? Yang biasa pakai GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Belum, Bu. Nah, itu kalau misalnya kerja tugas, nah cobalah pakai GeoGebra itu untuk menolong ya. Nah, kalau titik-titiknya sudah ada seperti ini, nah kita pakai ini, conic truth 5 points, kita hubungkan ke titik-titik yang ada, minimal 5 titik yang kita hubungkan. Nah, di sini ada 5 titik saya ambil, tetapi ternyata grafiknya tidak sesuai. Artinya dia tidak mengenai semua titik yang ada. Jadi
Ini kita ulang, kemudian kita cari lagi ini ya, connect through 5 points. Kemudian kita hubungkan 5 titik yang ada dan kita dapatkan grafik yang mengenai semua titik-titik yang kita sudah peroleh tadi. Nah, ketika sudah ada, maka grafiknya akan muncul di sini. Persamaannya akan muncul di sini ya, konik itu atau tempat kedudukan. Nah, di sini minus x kuadrat ditambah 3x ditambah y sama dengan minus 3. Ibu enggak sama. Tapi kalau misalnya kalian rubah, itu sama sebenarnya ya. Jadi, y-nya tetap di sebelah kiri, yang x-nya di sebelah kanan. Akan menghasilkan y sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang minus 3. Itu sama ya. Nah, jadi ini adalah grafik. Jadi untuk GeoGebra itu sangat menolong sekali dalam penggambaran grafik-grafik ya. Tuh. Kemudian untuk persamaan tempat kedudukan. Nah, tadi grafik. Sekarang tempat kedudukan. Persamaannya adalah itu sama sejalan dengan yang kita bahasakan tadi, itu merupakan hubungan antara X dan Y yang sesuai dengan koordinat semua titik pada tempat kedudukan dan bukan yang lain. Jadi persamaan tempat kedudukannya itu titik-titik yang ada yang kita dapatkan tadi itu kita hubungkan. Gitu ya. Jadi itulah persamaannya. Nah, ada satu contoh, carilah persamaan tempat kedudukan pada titik P yang memiliki koordinat X, Y yang bergerak sepanjang garis dengan gradien yang melalui titik minus 3,4. Nah, jadi kita diminta untuk mencari persamaan. Nah, kita tulis dulu. Jadi, yang kita punya sekarang adalah titik P, X, Y. Nah, dia bergerak sepanjang garis dengan gradien, jadi M-nya itu adalah 2. Ya, yang kemarin sudah kita pahami bersama bahwa simbol dari gradien itu sendiri adalah M. Nah, kemudian titik yang dilaluinya itu adalah minus 3,4. Kita tahu bersama bahwa gradien kemarin itu adalah M itu adalah selisih dari koordinat Y2 kurang Y1 dibagi atau berbanding selisih dari X2 dikurang X1. Kan? Masih ingat? Nah, kita di sini punya titik X, Y dan titik min 3,4. Nah, jadi kita misalkan ini adalah titik yang pertama. Jadi kita taruhlah di sini ini sebagai titik S ya. Misalnya ini adalah titik min 3,4, kita beri nama dia S. Jadi M itu adalah YP dikurang YS, lalu XP dikurang XS. Nah, M-nya tadi berapa? M-nya kita sudah punya yaitu 2. Berarti 2 sama dengan YP-nya adalah Y dikurang YS-nya adalah 4 per XP adalah X dan XS adalah kurang dari minus 3. Nah, kita selesaikan. Berarti kita dapat 2 sama dengan Y dikurang 4 per X ditambah 3. Kita dapatkan adalah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan Y dikurang 4. Atau 2X ditambah 6 sama dengan Y dikurang 4. Selesaikan menjadi 2X dikurang ditambah ya 6 dengan 10. 6 dengan 4 berarti 6 ditambah 10 sama dengan Y. Atau kita bisa tulis Y sama dengan 2X ditambah 10. Maka persamaan tempat kedudukan yang dicari yang menempati
yang ditempati oleh Px, Y untuk bergerak itu adalah garis Y sama dengan 2X ditambah 10. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada contoh yang lain lagi. Oh, ini kemarin gara-gara pentetnya ndak ini tidak betul, jadi saya menulisnya pakai ini, diketik. Nah, titik A bergerak terus, sehingga jarak dari titik A ke sumbu Y selalu sama dengan jarak dari titik A ke titik 4,0. Carilah persamaan tempat kedudukan dari titik bergerak tersebut. Nah, jadi di sini kita dapatkan ada titik A. Titik A ini bergerak terus kan? Nah, kemudian dari titik A ke sumbu Y. Sumbu Y itu apa? Ya sumbu Y. Kalau sumbu Y itu berarti semua titik-titik yang berbentuk 0, Y. Jadi ada titik A dan jarak dari titik A ke sumbu Y dengan jarak dari titik A ke titik 4,0 itu adalah sama. Nah, kita cari dulu jarak titik A ke sumbu Y dengan menggunakan rumus jarak. Rumus jarak adalah akar dari selisih kuadrat X dengan Y. Jadi, selisih X-nya adalah X dikurang Y kuadrat ditambah Y kurang Y kuadrat. Hasilnya apa? Y kurang Y 0, X kurang 0. X berarti kan X kuadrat. Jadi hasilnya X kuadrat diakarkan hasilnya X. Kemudian jarak titik A ke titik 4,0 itu adalah ini, akar dari X dikurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat. Hasilnya yang ini. Jadi X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita samakan. Berarti yang kita dapat X tadi ini kan sebenarnya sama dengan akar X kuadrat. Ya kan? Jadi akar X kuadrat itu sama dengan yang ini. Akar dari X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat. Nah, kedua sisi kita saling inverskan akarnya. Berarti tersisa X kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 16 ditambah Y kuadrat. Nah, ini juga saling inverse ya, yang X kuadrat saling inverse yang ini. Sehingga tersisa min 8X tambah 16 ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, atau kita bisa tulis Y kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis Y kuadrat sama dengan 8X dikurang 16. Terserah dari mana. Yang mana yang kalian suka bentuknya, apakah bentuk ini atau bentuk ini. Tetapi kedua bentuk ini sebenarnya adalah sama. Ya, jadi inilah persamaan tempat kedudukan yang dicari pada kondisi jarak titik A ke sumbu Y selalu sama dengan jarak titik A ke titik 4,0. Nah, kalau secara grafiknya itu bisa kita lihat seperti ini. Kalau grafiknya itu seperti apa? Kita tadi dapat, jadi kita masukkan persamaannya. Persamaannya tadi yang kita dapat adalah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 0. Atau bisa tulis juga yang bentuk kedua boleh ya. Nah, ternyata persamaan ini grafiknya seperti ini. Ini merupakan suatu parabola. Parabola yang terbuka ke kanan ya. Dan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini juga merupakan satu penolong juga untuk membuktikan apakah yang kita gambarkan itu benar. Nah, kita lihat, kita cek, kita memberi satu titik. Ini adalah titik B. Dan titik A tadi itu adalah 4,0 yang ini kan. Nah, apakah titik B ke sumbu Y ini selalu sama dengan ke titik A? Jadi kita cek dulu titik B ke sumbu Y.
Nah, titik B ke sumbu Y itu untuk mendapatkan jaraknya, maka kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan garis sumbu Y atau sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini harus ini. Nah, kita lihat besar jarak antara B ke A itu adalah 2,61. Nah, jarak dari B ke C itu apakah betul juga 2,61? Yang B ke C, mana B ke C? Ini. Nah, B ke C itu jaraknya juga 2,61 sama. Ya, 2,61. Dan itu berlaku untuk titik apapun itu yang berada di garis sumbu Y. Nih. Kalau C-nya tadi dirubah ke 0, sekian, ini kan belum ini. Belum lurus sama sekali, belum lurus. Nah, ini tetap 2,61 ya. Jadi dimanapun berada titik B-nya, ini saya lupa jalankan ini titik B-nya ya. Jadi dimanapun titik B-nya berada, semua jarak antara titik itu ke sumbu Y itu akan selalu sama dengan jarak dari titik B ke titik A. Ya, kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga kita punya pertanyaan, carilah persamaan tempat kedudukan dari titik P yang jarak dari titik P ke titik A adalah 2 kali jarak dari titik P ke titik B. Nah, berarti kita punya titik, yaitu titik P, X, Y. Nah, sekarang kita punya dua titik. Titik A, 4,4 dan titik B 1,1. Nah, katanya untuk P ke A kita beri simbol PA dan P ke B kita beri simbol PB. Nah, di awal-awal kan kita tulisnya begini ya. Nah, tapi karena sudah terbiasa kita tulis saja. Katanya PA itu atau jarak titik P ke titik A itu adalah 2 kali jarak dari titik P ke titik B. Berarti kita bisa tulis PA itu sama dengan 2 kali PB. Nah, kita cari dulu PA-nya. PA-nya dengan menggunakan rumus jarak, berarti kita dapat X kurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat. Kemudian PB-nya adalah D sama dengan akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Nah, jadi kita substitusi ini adalah DPA, ini adalah DPB. Jadi kita dapatkan DPA itu sama dengan 2 kali DPB. DPA tadi apa? DPA adalah X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat. Sama dengan 2 kali akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Nah, ini kita akarkan ya. Kita akarkan berarti bukan kita akarkan, kita pangkat duakan. Kita pangkat duakan hasilnya. Kalau ini kita pangkat 2 menjadi bersisa X kurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan ini kita pangkat duakan berarti 2 pangkat 2 4. Ini menjadi akarnya hilang, berarti X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat dikuadratkan. Nah, di sini kalian harus hati-hati menggunakan menggunakan tanda kurung ya. Jangan sampai kurungnya salah letak. Nah, di sini kita lihat bahwa X kuadrat kita urai ya, kita urai dulu menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah 16
ditambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 4 kali 4 kali dari X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat kurang 2Y ditambah 1. Ingat ini masih dalam kurung. Ruas kiri kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah Y kuadrat dikurang 8Y ditambah ini 16, ini juga 16, berarti 16 tambah 16, 32. Ya, 32. Kemudian 4 kita langsung saja kalikan ya. 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 4 ditambah 4Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 4. Berarti yang X kuadrat di sisi kiri dan sisi kanan ini 1, ini 4. Berarti kita bisa tulis saja langsung ya. 3X kuadrat dikurang ini 8X sudah saling inverse dengan yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kiri juga min 8Y sudah saling inverse. Kemudian yang Y kuadrat menjadi 4 tambah kurang 1 berarti 3Y kuadrat. Kemudian di sini 32. Di sini ada 4 tambah 4, 8. 8 dikurang 32. Menjadi minus berapa itu? 8 dengan 32. 24 ya? 24 sama dengan 24, Bu. ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita bagi 3 bisa tidak? Masing-masing suku kita bagi 3. Kalau 24 bagi 3 berapa? 7. 7 ya? 8. Bisa ya? Oh, 8. 6, 7, 8. 24 bagi 3 berapa? 3 kali 8 ya? 8. 8, Bu. Jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 8. Gitu ya. Ini ada grafiknya tidak saya siapkan. Oh iya, ini ada. Jadi ingat persamaan kita sekarang adalah X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 8. Kita coba cek grafiknya seperti apa. Ya, dengan menggunakan tabel penolong juga boleh. Tapi ini lebih simpel sih ya. Tinggal kita ketik, kemudian enter, keluar hasil grafiknya seperti apa. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Ternyata ini adalah persamaan yang menghasilkan grafik suatu lingkaran. Ya, jadi ingat kita lingkaran itu kan bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Oh ya, ini tadi minus ya, semuanya minus. Tapi kita kalikan dengan ini, berarti ini minus. Kemudian semua dijadikan positif, berarti ini plus, ini juga. Ini 24, oh ini minus tetap. Ini minus. Bagaimana? Ini lari ke sini, minus plus 3 ya. Tunggu. Ini plus. Ini plus 4 kurang 1, yang ini plus 3, kemudian ini 4 kurang 1, berarti di sini plus. Nah, di sini yang ini plus, kemudian ini 8 kurang 32, minus 24. Ya, betul. Ini menjadi 4, ini plus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Ya, itu mungkin untuk bab 1. Nah, kemudian kita masuk ke bab kedua. Bab kedua kita berbicara pada bab
garis lurus dan lingkaran. Tetapi untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya membahas garis lurus saja. Nanti lingkarannya setelah ujian ke-1. Ya. Nah, untuk garis lurus, kita mulai dulu pada persamaan umum garis lurus. Kalau di buku, di file yang saya bagikan itu dibahasakan sebagai persamaan berderajat 1 atau berderajat 1 kan itu linear ya. Kalau linear itu garis lurus. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa persamaan umum dari garis lurus itu adalah AX ditambah BY ditambah C. Nah, ini kenapa disebut sebagai linear? Karena untuk variabelnya yaitu X dan Y, sekarang kita masih berbicara dua variabel ya, X dan Y, karena kita masih berbicara pada sumbu koordinat atau dimensi 2. Dimensi ya, 2 ya. Yang ada dua sumbu kan? X dan Y. Nah, dikatakan linear karena dia berderajat 1. Di sini tidak ada tertulis 1 ya. Karena untuk derajat 1 itu kita tidak usah tulis. Kecuali yang lebih dari 1, maka kita tuliskan, dan yang berpangkat 0. Nah, makanya dia disebut sebagai berderajat 1 atau linear. Nah, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ini, A, B, dan C itu merupakan suatu konstanta. Ya, jadi konstanta atau bilangan real yang terserah bentuk bilangannya itu seperti apa. Entah itu dia desimal kah, rasional kah ya, yang jelas dia merupakan suatu bilangan yang di mana bilangan yang berada di depan variabel itu biasa kita sebut sebagai suatu koefisien. Nah, karena kita berbicara pada garis lurus, maka kita mensyaratkan bahwa A dan B tidak boleh bernilai 0 untuk kedua-duanya. Dalam hal ini, kita jangan sampai A dan B itu nilainya sama-sama 0 bersamaan. Ya, itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau misalnya A yang 0, B-nya tidak boleh. Kalau B-nya 0, A-nya tidak juga boleh. Ya, karena itu merupakan suatu syarat dari garis lurus. Nah, di sini terhadap AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, ini kita memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah A-nya sama dengan 0. Nah, maka A-nya sama dengan 0 berarti B-nya tidak boleh 0 ya. B-nya tidak boleh 0 karena A dan B tidak boleh bersamaan bernilai 0. Jadi salah satunya saja. Nah, sekarang kalau A-nya 0, maka garis yang kita miliki itu adalah garis yang horizontal. Karena apa? Karena kalau X-nya 0 berarti persamaan kita kan sekarang adalah BY tambah C sama dengan 0. Di mana Y itu sama dengan minus C per B. Nih, ya, minus C per B atau suatu garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka dia merupakan garis yang horizontal. Kemudian kasus atau kondisi yang kedua, ketika B-nya sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0, berarti persamaan kita adalah AX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau AX tambah C sama dengan 0, itu maka kita bisa merubah bahwa X-nya sama dengan minus C per A. Atau dia merupakan garis yang vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Ya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, A dan B sama-sama tidak 0, tetapi yang 0 itu adalah C-nya. Nah, berarti persamaan garis kita sekarang adalah AX ditambah BY sama dengan 0. Nah, garis itu bukan merupakan garis horizontal atau garis vertikal, tetapi garis tersebut akan melalui titik pusat 0,0. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika A, B, dan C-nya semuanya tidak sama dengan 0. Maka garis itu bukan merupakan garis horizontal, bukan merupakan garis vertikal, dan juga tidak melalui titik pusat 0,0. Tetapi akan memotong sumbu X dan sumbu Y
bersamaan di kedua sumbu. Ya, jadi ada dua titik potongnya. Dia memotong di sumbu X dan juga memotong di sumbu Y. Nanti seperti apa? Nantilah kita lihat ya. Nah, di sini saya punya satu garis miring. Di mana garis miring ini pastinya merupakan garis lurus, ya kan? Nah, kalau dia garis lurus, maka persamaan yang persamaan garisnya tadi apa? AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah garis lurus. Persamaannya adalah ini. Nah, di sini ada 3 titik, P1, P2, dan P3. Nah, karena P1 ini berada di garis ini yang persamaannya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka titik P1 yang titik koordinatnya adalah X1, Y1 akan memenuhi persamaan ini. Maksudnya apa? Kita bisa mensubstitusi X1, Y1 ke variabel X dan variabel Y pada persamaan ini. Yang hasilnya adalah AX1 tambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Begitupun juga dengan P2 yang memiliki titik koordinat X2, Y2. Kita masukkan ke sini, hasilnya adalah AX2 ditambah BY2 ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti kita sudah dapat nih, dari dua titik kita dapat dua persamaan. Ketika dua persamaan ini kita perkurangkan, maka C-nya habis. Yang tersisa adalah A dikali X1 kurang X2 ditambah B kali Y1 kurang Y2 sama dengan 0. Kalau saya melakukan sedikit operasi aljabar, maka kita dapatkan bahwa BY1 kurang Y2 sama dengan minus dari A X1 kurang X2. Ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, kemudian kita saling silangkan. Kita dapatkan Y1 kurang Y2, kemudian X1 kurang X2 jadi penyebut, lalu min A, B-nya jadi penyebut. Nah, masih ingat dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2, itu tidak lain adalah rumus dari gradien. Rumus dari, gradien kemarin kan, yang simbolnya adalah M. Nah, berarti bisa saja saya mengatakan bahwa M itu sama dengan minus A per B. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua rumus. Rumus yang pertama itu adalah Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Kemudian rumus gradien yang kedua itu adalah minus A per B, di mana A adalah koefisien dari variabel X dan B adalah koefisien dari variabel B. Nah, jadi itu kita ingat ya. Nah, dari persamaan umum atau bentuk-bentuk umum dari persamaan garis lurus ini, ada beberapa bentuk khusus dari garis lurus. Nah, bagaimanakah itu? Yang pertama, kita punya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian kita ubah bentuknya, posisinya menjadi BY sama dengan min AX dikurang C. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min A per B. X dikurang C per B. Ini bukan kali ya, jangan sampai salah kaprah. Ini adalah X, variabel X. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa min A per B itu sendiri adalah M. Maka bisa kita rubah bentuk yang ini terakhir itu menjadi Y sama dengan MX ditambah B kecil. Nah, di mana M itu adalah min A per B besar, kemudian B kecil ini adalah min C per B besar. Ya. Nah, jadi kita dapatkan persamaan baru yang merupakan wakil dari merupakan persamaan dari garis lurus juga. Itu bentuknya adalah Y sama dengan MX ditambah B. Nah, bentuk inilah yang kita sebut sebagai bentuk titik potong gradien. Kenapa? Karena di persamaan ini mengandung gradien, kemudian titik potong B di sumbu Y.
Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat grafiknya ya. Pada sumbu koordinat X, Y, nah, misal kita punya garis yang persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah B. Nah, persamaan ini merupakan suatu tempat kedudukan atau grafiknya adalah suatu garis lurus di mana pada garis lurus itu terdapat beberapa titik. Kita misalkan ada satu titik yaitu titik X, Y. Nah, X, Y ini melalui garis atau menempati garis yang merupakan persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah B, di mana bisa kita katakan bahwa gradiennya adalah M. Nah, ketika dia merupakan suatu garis lurus yang memotong sumbu Y, maka kalau sumbu Y-nya itu berarti kan kalau titik-titik yang berawal yang berada di sumbu Y itu adalah titik yang semua X-nya sama dengan 0. Ya kan? Nah, jadi di titik inilah yang dikatakan sebagai titik 0, B. Kita coba di substitusi Y sama dengan 4X tambah B. Ketika X-nya 0, berarti kan Y sama dengan 0 ditambah B. 0 tambah B sama dengan B. Berarti Y sama dengan D. Ini B merupakan titik koordinat di sumbu Y. Maka inilah kita katakan bahwa persamaan Y sama dengan MX ditambah B ini merupakan garis yang memiliki gradien M dan memotong sumbu Y di titik B. Maka disinilah kita katakan bentuk titik potong gradien. Itu ya. Nah, kemudian bermula dari persamaan yang terakhir tadi kita dapat yaitu Y sama dengan MX ditambah B. Ketika kita punya garis yang melalui titik X1, Y1, maka kita substitusi titik ini ke persamaan ini. Kita peroleh Y1 sama dengan MX1 ditambah D. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa menuliskan bentuk lain yaitu B sama dengan Y1 kurang MX1. Nah, ketika B ini kita substitusi ke persamaan Y sama dengan MX ditambah B, maka kita akan dapatkan Y sama dengan MX ditambah B-nya kita substitusi menjadi ini. Y1 kurang MX1 yang ini ya. Ini B-nya berubah menjadi Y1 MX1. Nah, kita satukan sesuai dengan variabel yang serupa, maka Y dikurang Y1 berada di ruas kiri sama dengan MX kurang X1 yang berada di ruas kanan. Ya, karena sama-sama memiliki M, maka M-nya keluar. Yang tersisa adalah X kurang X1. Nah, bentuk inilah yang kita sebut sebagai bentuk titik gradien. Kenapa? Karena dia mengandung suatu gradien dan mengandung suatu titik X1, Y1. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada kondisi yang menunjukkan bahwa satu titiknya diketahui, kemudian gradiennya diketahui, maka untuk mendapatkan persamaan garisnya kita bisa menggunakan bentuk ini, ya, bentuk titik gradien. Nah, sekarang dari bentuk terakhir, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, kita ingat kembali rumus awal yang kita dapatkan tadi bahwa Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 itu sama dengan gradien. Di mana gradien itu sendiri kita dapatkan tadi sama dengan min A per B. Nah, ketika kita masukkan M ini ke persamaan awal tadi, maka akan kita dapatkan Y1, Y kurang Y1 sama dengan M-nya diganti dengan Y, ini Y1 kurang Y2 ya, tapi di sini saya ganti menjadi Y2 kurang Y1. Tetapi syaratnya di bawah juga harus kita ganti X2 dikurang
X1 ya. Jadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali ini tetap X kurang X1. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai bentuk persamaan garis lurus yang merupakan bentuk dua titik. Maksudnya apa? Ada dua titik yang kita ketahui, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi ada, kalau nanti kasusnya kita mengetahui dua titik, nah, kemudian diminta cari persamaan garisnya, pakai bentuk ini. Ya, bentuk dua titik. Nah, dari bentuk yang terakhir tadi, saya punya titik A, ada koma 0 dan B 0, B. Kalau A, 0 ini berarti titiknya berada di sumbu X. Sedangkan untuk 0, B berarti titiknya berada di sumbu Y. Nah, sehingga kalau saya masukkan ini ke persamaan ini, substitusi, jadinya menjadi ini X1, Y1. Ini ya, saya perjelas. Ini X1 dimisalkan ya. Kemudian ini adalah X2, Y2. Nah, berarti Y kurang 0 sama dengan Y2. Y2-nya B. B kurang 0 per X2-nya 0 dikurang X1-nya A. Dikali X kurang X1. Nah, sehingga kalau disederhanakan kita dapatkan Y sama dengan B per min A kali X kurang A. Kemudian diselesaikan menjadi min AY sama dengan BX dikurang AB. Kemudian kita sederhanakan menjadi BX ditambah AY sama dengan AB. Ya, jadi ini kita bawa ke ruas kiri, AY bawa ke ruas kanan. Kemudian kita ganti ruas kiri jadi ruas kanan jadi ruas kiri ya. Seperti itulah ya operasi aljabar yang sederhana. Nah, di sini kita dapatkan ketika kita membagi semua suku ini dengan AB, kita bagi dengan AB, maka BX per AB yang tersisa adalah X per A. Kemudian AY per AB tersisa adalah Y per B. AB per AB sama dengan 1. Nah, jadi persamaan inilah yang kita sebut sebagai bentuk titik potong. Maksudnya apa? Nah, di grafik ini adalah suatu garis lurus yang persamaannya adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 0. Dia merupakan suatu garis yang bentuknya titik potong, di mana titik potongnya di sumbu X adalah A, 0, dan titik potong di sumbu Y adalah 0, B. Nah, ini tadi 0, B, A, 0. Jadi dari ketika kita lihat persamaan garisnya ya serasi sih sebenarnya ya, karena X di bawahnya A, berarti X itu dipotong pada titik A, 0. Kemudian Y yang menjadi penyebutnya adalah B. Nah, berarti garis ini memotong sumbu Y di titik B. Ya. Itu tadi bentuk titik potong. Sekarang kita masuk ke jarak dari garis ke titik. Kemarin kita sudah pelajari jarak dari titik ke titik, sekarang berkaitan dengan garis, maka kita membahas tentang jarak dari garis ke titik. Nah, ini misalkan saya punya garisnya yang ini. Garisnya yang ini ya, yang ini. Garis awalnya adalah ini. Nah, garis ini persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah C. Kemudian, titik yang dimaksud adalah titik yang berada di luar garis ini, yaitu titik P1 yang memiliki titik koordinat X1, Y1. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah jarak dari titik P1 ini ke garis ini? Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya jaraknya itu yang mana? Karena bisa saja ini juga jarak, ini juga jarak ya. Tapi
yang dijadikan sebagai jarak antara titik P ke garis ini itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis pertama. Jadi garis jaraknya yang dimaksud adalah yang ini, ya, yang D ini. Nah, jadi bukan yang ini, P1 ke P0, bukan ya, karena dia tidak siku-siku. Ini merupakan garis sudut tumpul. Nah, sekarang dari titik P, saya menarik garis yang sejajar dengan garis yang pertama tadi. Nah, dapatlah saya garis yang ini. Persamaannya apa? Persamaannya adalah AX ditambah B ditambah C aksen sama dengan 0. Karena dia sejajar, maka gradiennya pun sama. Maksudnya apa? AX tambah B-nya sama. Nih, ya. Jadi AX tambah B-nya sama. Yang membedakan itu hanya C-nya saja. Jadi di sini saya memberikan tanda C aksen. Ya, untuk membedakan bahwa garis ini beda dengan garis ini, tetapi dia sejajar. Nah, berarti kita punya dua garis. Yang pertama AX tambah B tambah C sama dengan 0. Yang kedua adalah AX tambah B tambah C aksen sama dengan 0. Nah, sekarang dari titik P, dari titik 0, ya, dari titik 0 itu apa? 0,0, titik original ya. Dari titik pusat 0,0, saya menarik garis tegak lurus memotong dua garis yang sudah ada. Nah, ini. Garis ini memotong dua garis yang sudah ada. Dia memotong garis yang pertama di titik P dan garis kedua di titik Q. Ini adalah suatu garis yang tegak lurus dengan garis dua garis yang ada, kan? Nah, karena dia tegak lurus, maka secara tidak langsung bahwa jarak antara P dan jarak antara P dan Q itu sama dengan jarak antara ini. Saya misalkan ini adalah S. Jarak antara P1S itu sama dengan jarak antara Q-P. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan jarak dari P1S. Nah, sebelum kita mencari, berarti cari saja jarak antara titik P dengan titik Q. Tetapi masalahnya sekarang adalah kita tidak mengetahui titik P ini titik koordinatnya berapa. Yang kita ketahui hanya XP, YP dan titik Q adalah XQ, YQ. Ya kan? Nah, jadi untuk mengetahui jaraknya, kita otomatis harus mengetahui dulu titik koordinat P-nya berapa, titik koordinat Q-nya berapa. Nah, untuk mengetahui titik P, kita tinggal mencari saja antara perpotongan titik garis yang pertama dengan garis yang kedua. Ya, jadi titik P itu adalah perpotongan antara, ini saya taruh dia sebagai garis yang pertama, ini garis yang kedua. Ini garis yang ketiga. Nah, sekarang titik P itu terjadi karena perpotongan garis yang pertama dan garis yang ketiga. Kemudian titik Q adalah perpotongan antara garis kedua dan garis ketiga. Nah, berarti gampang dong. Tinggal cari titik potongnya saja. Tetapi kendala kita sekarang adalah kita tidak mengetahui persamaan dari garis ini. Oke, jadi kalau gitu kita harus mencari dulu persamaan dari garis ketiga. Karena garis pertama sudah kita ketahui persamaannya, garis kedua sudah, tinggal garis yang ketiga. Nah, bagaimana cara mencari persamaan dari garis ketiga ini? Satu hal yang dapat membantu kita adalah bahwa garis ketiga ini adalah garis yang tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Oke, jadi kita tahunya ada persamaan garis yang pertama yaitu AX tambah B tambah C, berarti kita kan punya gradiennya itu adalah min A per B, ya kan? Gradien dari persamaan garis ini. Gradiennya adalah min A per B. Nah,
Sedangkan garis yang saling tegak lurus itu sifatnya apa? Sifat dari dua garis yang saling tegak lurus adalah kedua gradiennya jika dikalikan akan menghasilkan minus 1. Maka ketika M1-nya sudah diketahui, maka kita bisa mendapatkan M yang kedua yaitu min 1 per M1. Atau sebaliknya, M1 sama dengan min 1 per M2. Nah, kebetulan gradien kita di garis pertama ini adalah min A per B. Berarti gradien yang ini itu adalah 1 per min 1 per M1. M1-nya adalah min A per B. Berarti M2-nya tidak lain adalah min ketemu min. Positif A per B dibalik menjadi B per A. Jadi gradien kita sekarang yang ini adalah B per A. Nah, kemudian gimana cara dapat persamaan garisnya? Oke, kita sudah dapat gradiennya. Ada lagi tidak unsur yang kita ketahui? Ada. Apa itu? Unsurnya adalah satu titik. Titiknya adalah 0,0 karena tadi kita menarik garis di titik 0,0 menembus garis 1 dan 2 tegak lurus sehingga menghasilkan titik P dan Q. Jadi, unsur kita yang kita ketahui sekarang adalah 0,0. Nah, ada kan bentuk yang tadi kita dapatkan, bentuk khusus persamaan garis ketika gradiennya diketahui dan satu titik diketahui, maka kita menggunakan bentuk ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Substitusi semua unsur yang kita miliki. Gradiennya adalah B per A, kemudian titiknya adalah 0,0. Y1 0, X1 0. Dapatkan bahwa Y sama dengan BX per A atau AY sama dengan BX. Atau BX dikurang AY sama dengan 0. Maka persamaan inilah yang menjadi persamaan yang garis ketiga. Jadi persamaan garis ketiga adalah BX kurang AY sama dengan 0. Ini kependekan kesana-sana lagi. Nah, sekarang kalau gitu kita punya tugas sekarang mencari titik P dan titik Q. Dengan cara apa tadi? Memotongkan antara garis 1 dan 3 untuk dapat titik P dan garis kedua dan ketiga untuk dapatkan titik Q. Caranya gimana? Nah, untuk mendapatkan titik P tadi itu persamaan garis 1 dan 3. Persamaan garis yang pertama adalah persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, mulai. Yang ketiga itu adalah apa tadi? BX kurang AY ya. BX dikurang AY sama dengan 0. Nah, kita lihat pada persamaan 3, jadi cara mencari titik antara dua perpotongan garis ini, kita substitusi saja salah satunya ya. Jadi untuk persamaan 3 kita dapatkan X sama dengan A per BY. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi BX sama dengan AY, jadi X sama dengan A per B, Y. Nah, substitusi X sama dengan A per B kali Y ini di persamaan 1. Kita dapatkan adalah A X tambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini X-nya kita substitusi menjadi A kali A per B kali Y ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau diselesaikan, A kuadrat BY ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita kalikan B di semua suku. Jadi ini tersisa A kuadrat Y ditambah B kuadrat Y ditambah BC sama dengan 0.
Jadi Y-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan min BC. Atau Y sama dengan min BC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita dapatkan Y. Jadi kita tulis ini. Y-nya adalah min BC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, Y ini kita substitusi ke sini. Yang kita dapatkan tadi, bahwa X sama dengan A per BY. Jadi, X sama dengan A per BY, maka A per BY kali minus BC per A kuadrat ditambah B kuadrat. B pembilang dan penyebut saling inverse, hasilnya adalah min AC per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi dapatlah X-nya adalah min AC per A kuadrat B kuadrat. Sudah kita dapat titik yang P, begitupun dengan titik Q. Titik Q tadi adalah perpotongan antara garis 2 dan 3. Duanya tadi apa? AX ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Kemudian BY-nya sama BX kurang AY garis ketiga maksudnya ya. Nah, ini kita rubah menjadi X sama dengan A per BY. Substitusi kepersamaan AX ditambah BY ditambah C aksen sama dengan 0. Hasilnya adalah A per B dikali A per BY ya, ditambah BY ditambah C aksen, hasilnya A kuadrat per B Y tambah B Y tambah C aksen sama dengan 0. Kalikan semua suku dengan B. Maka kita dapatkan A kuadrat B ditambah B kuadrat Y ditambah B C aksen sama dengan 0. Lalu Y-nya kita keluarkan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah, ini minus ya, biarlah nanti. Jadi Y-nya adalah minus BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, substitusi Y ini ke X. Hasilnya adalah A per B dikali minus BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Oh, ini AB sama dengan B-nya saling inverse ya. Jadi tersisa minus AC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berarti dapat Q, X-nya adalah min AC aksen per A kuadrat B kuadrat, kemudian Y-nya adalah min BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi untuk mendapatkan jaraknya, kita tinggal menggunakan rumus jarak yang kemarin, ya kan? Rumusnya apa? Rumusnya adalah akar XP dikurang XG kuadrat ditambah YP dikurang YQ kuadrat. Diakarkan. Nah, hasilnya XP-nya apa? XP-nya minus AC per A kuadrat tambah B kuadrat. Dikurang XQ. Ini ada minusnya. Oh, ada minusnya. Minus, ini kurang ya. Minus AC aksen per A kuadrat tambah B kuadrat. Dikuadratkan. Nah, di sini hati-hati ya. YP-nya adalah min BC per A kuadrat ditambah B kuadrat
dikurang min BC aksen per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah, ini akarnya masih tetap setia. Oke. Nah, kita selesaikan. Selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, ini min ketemu min, jadi positif. Jadi saya bisa tulis balik ya, AC aksen dikurang AC per. Karena dia penyebutnya sama, jadi tinggal dioperasikan saja. A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan, ditambah, ini juga minus, ini nggak kelihatan mungkin, minus dengan minus jadi positif, maka positifnya saya tulis yang positif saya tulis di depan, jadi BC aksen dikurang BC per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Nah, kelihatan di sini AC aksen itu ada 2A, jadi kita keluarkan A-nya. Hasilnya menjadi A kali C aksen kurang C ini per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini semuanya masih dalam pangkat 2. Ya kan? Ditambah kita keluarkan lagi yang sama B. Berarti B keluar menjadi C aksen kurang C per A kuadrat ditambah B kuadrat. Semua dikuadratkan. Nah, jadinya kalau kita kuadratkan semuanya menjadi A kuadrat dikali C aksen kurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah B kuadrat kali C aksen kurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini masih dalam akar. Nah, sekarang ada dua suku. Sukunya sama-sama memiliki ini, C aksen kurang C aksen kurang C juga. Kemudian penyebutnya juga sama. Jadi saya bisa tulis ini sama dengan masih dalam akar A kuadrat ditambah B kuadrat itu dikali dengan C kuadrat kurang C C aksen ya per A kuadrat ditambah B kuadrat. Oh iya, ini masih ada akar pangkat 2-nya ini. Karena kita pangkat 2 kan di atas tadi ya. Nah, ini kan pangkat 2. Mana pointer saya lagi. Ini pangkat 2, berarti hasilnya adalah A kuadrat tambah C kurang C kuadrat. Kemudian penyebutnya juga kita pangkatkan. Gitu. Begitupun juga dengan ini B kuadrat, kemudian C aksen kurang C juga kuadrat, kemudian penyebutnya juga kuadrat. Nah, hasilnya kita bisa tulis, keluarkan C aksen kurang C menjadi A tambah B kali C aksen kurang C kuadrat. Ini masih dalam akar. Nah, sekarang A tambah B, di bawah juga ada A tambah B, tapi dia pangkat 2. Jadi kita saling inverskan. Kita inverskan 1, yang di atas tinggal habis. Bukan habis, apa? Ya, habis. Nah, berarti ini, saya tulis di sini saja. Ini sama dengan akar C aksen kurang C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini masih dalam akar. Nah, kalau saya akarkan satu-satu berarti yang pembilang kan akar pangkat 2. Jadi saling inverse, tersisa C aksen kurang C per ini akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
karena dia akar, hasilnya tentu saja punya dua kemungkinan, apakah dia positif atau minus. Nah, jadi kita dapatkan bahwa C aksen dikurang C sama dengan per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi ini adalah jarak antara P dengan Q. Nah, yang kita ketahui awalnya itu adalah hanya titik P1 yaitu titik X1, Y1 dan ini koma, dan persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya kan? Nah, sedangkan yang kita dapatkan itu adalah C aksen kurang C. C aksen kurang C. Nah, C aksen ini dapatnya dari mana? C aksen ini adalah dari persamaan yang diada-adakan, persamaan garis yang diada-adakan, yaitu AX ditambah BY tambah C aksen sama dengan 0. Berarti bisa kita katakan bahwa C aksen itu sendiri adalah minus A dikurang BY. Ya kan? Oh, minus AX. Nah, jadi kita substitusi C ini ke persamaan rumus yang kita dapatkan tadi, yaitu D sama dengan C aksen dikurang C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi C aksennya apa tadi? Minus A X dikurang B Y dikurang C dibagi dengan terlalu jauh. A kuadrat ditambah B kuadrat dalam akar plus minus. Nah, ini minus minus minus. Kurang enak kelihatannya ya. Jadi kita tulis menjadi minus kali, ya kah? Minus kali AX ditambah BY ditambah C per plus minus dari A kuadrat tambah B kuadrat diakarkan. Nah, jadi di sini kita punya min AX ditambah BY ditambah C. Ini minusnya ya, minusnya dikeluarkan. Oh iya, karena ini di sini kalau dia minus, maka kemungkinan 2 di bawah itu ada 2 kemungkinan, apakah dia positif atau minus. Nah, ketika dia positif, maka hasilnya ya juga tetap AX ditambah BY ditambah C, ya kan? Hasilnya juga akan tetap positif, akan tetap minus. Tuh, A kuadrat tambah B kuadrat. Tetapi ketika dia hasilnya negatif, maka dia bernilai positif, ya, karena saling mengadakan. Jadi minus yang berada di penyebut ini itu sama halnya dengan yang ada di sini. Jadi makanya ini bisa kita katakan sebagai rumus untuk mendapatkan jaraknya adalah AX ditambah BY ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi inilah rumus yang kita akan gunakan untuk mencari jarak antara titik P1 yang memiliki titik koordinat X1, Y1 terhadap garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0.